السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya termasuk ujian dan cobaan yang ditimpakan kepada kaum muslimin adanya budaya-budaya dan adanya pemikiran-pemikiran yang disusupkan ke dalam tubuh kaum muslimin untuk merusak mereka, memecah belah mereka, dan menjadikan mereka berkelompok-kelompok dan bergolongan. Dan ini adalah suatu perkara yang harus diperbaiki. Karena itu, apa yang kita saksikan dari banyaknya partai-partai dan banyaknya jamaah-jamaah yang menisbahkan dirinya kepada Islam, dan juga adanya pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk membenarkan adanya perpecahan tersebut. Semua ini butuh diterangkan dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran was Sunnah. Apa hukum seluruh hal tersebut? Karena itulah saya meminta kepada seluruh hadirin untuk mendengarkan pembahasan ini dengan seksama, dan kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita pahami di atas dasar ingin mencari kebenaran, tanpa mengikuti hawa nafsu dan tanpa dikungkung oleh fanatisme yang membahayakan. Karena itulah masalah ini adalah masalah yang butuh diuraikan dengan dalil-dalil yang jelas dan terang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul ceramah ini adalah tentang hukum berpartai. Kalimat partai dalam bahasa Arab itu dikenal dengan nama Al-Hizb. Tapi Al-Hizb ini kalau dalam bahasa Arab mempunyai pengertian yang lebih luas dari kalimat partai dalam bahasa Indonesia. Al-Hizb secara bahasa
dalam bahasa Arab itu artinya jama'atun nas, sekelompok manusia. Hizb jama'nya adalah al-ahzab. Ya. Dikatakan di dalam lisan al-Arab, hizbur rajul ashabuhu wa junduhu alladhina ala ra'yi. Hizb seseorang adalah teman-temannya dan pengikut-pengikutnya yang berada di atas pemikirannya. Ini al-hizb. Nah, maka al-hizb ini dari konteks kalimat yang saya terangkan tadi, kadang bisa diterjemah dengan makna kelompok, dan kadang bisa diterjemah dengan makna golongan, dan kadang bisa diterjemah dengan nama partai. Iya. Dan di dalam Al-Quranul Karim, kalimat al-hizb itu hanya pada dua tempat saja, atau ada dua hizb yang disebut dalam Al-Quran, tidak ada yang ketiga. Yang disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama adalah Hizbur Rahman, adalah Hizbullah, adalah golongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah Hizbus Syaitan, adalah kelompok syaitan. Adapun tentang Hizbullah, kelompok Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam ayat Al-Quran dalam dua ayat. Ayat yang pertama dalam surah Al-Ma'idah ayat 55 sampai 56, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sungguhnya wali kalian, wahai kaum mukminin, adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Yaitu orang-orang yang menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka dalam keadaan rukuk. Dan barang siapa yang memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya hizballah, kelompok Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah yang akan menang. Dan juga di ayat yang lain dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Tidaklah engkau menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka memberikan kecintaannya kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu, orang-orang yang menentang itu adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan keluarga mereka. Ya, tidak akan pernah ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat memberikan kecintaan kepada mereka, walaupun kerabatnya yang paling dekat. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka inilah yang dituliskan di dalam hatinya keimanan. Wa ayyadakum bi ruhin min, dan dikuatkan dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum, yaitu dengan Jibril, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan dimasukkan mereka itu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah